Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul mempromosikan produk, periklanan, pemasaran langsung, dan promosi penjualan. Yang pertama, menetapkan tujuan. Tujuan menetapkan iklan harus didasarkan pada informasi mengenai pasar sasaran, penetapan posisi dan bauran pemasaran. Strategi penetapan posisi pemasaran dan bauran pemasaran mengidentifikasi peran yang harus dimainkan iklan dalam program pemasaran global. Yang berikut cara kerja Biro Periklanan. 1. Biro Periklanan layanan lengkap. Biasanya Biro Periklanan mempunyai departemen bagian, yaitu kreatif, yang mengembangkan dan menghasilkan iklan. 2. Biro Periklanan khusus. Biro Periklanan khusus menawarkan berbagai barang dagangan untuk promosi penjualan dan program insentif karyawan. Yang ketiga, Biro Lokasi khusus. Biro iklan khusus lainnya juga mempunyai ruang iklan yang patut menjadi bahan pertimbangan anggota industri pariwisata dan perjalanan. B. Menetapkan anggaran produk. Ada beberapa tahap, yaitu yang pertama tahap siklus produk, persaingan dan kekacauan, pangsa pasar, frekuensi iklan, dan pembedaan produk. Frekuensi iklan, yaitu anggaran iklan harus lebih besar jika diperlukan banyak pengulangan pengajian pesan merek. Pembedaan produk, jika produk sangat berbeda dengan produk para pesaingnya, iklan dapat digunakan untuk menyampaikan perbedaan itu kepada konsumen. Ya, C. Keputusan pesan. Keputusan pesan merupakan keputusan ketiga dalam proses manajemen periklanan. D. Menghasilkan pesan. Pekerja kreatif mempunyai cara berbeda untuk mengembangkan pesan iklan. Banyak dari mereka yang mengawali tugas itu dan berbicara dengan konsumen yang pernah menggunakan produk untuk kemudian menentukan manfaat yang dicari konsumen. E. Mengevaluasi dan memilih pesan. Pemasang iklan harus mengevaluasi berbagai bujukan yang mungkin berdasarkan 3 karakteristik. F. Melaksanakan pesan. Pemasang iklan harus menyampaikan pesan dengan cara yang menarik perhatian dan minat pasar sasaran. Yang berikut, staf kreatif Biro Periklanan harus mencari gaya nada, kata, dan format untuk melaksanakan pesan. Pesan macam apapun dapat disajikan dan dalam berbagai gaya yang berbeda seperti berikut ini. Yang pertama, cukilan kehidupan. Yang kedua, gaya hidup. Yang ketiga, fantasi. 4, suasana hati atau citra. 5, musik. 6, simbol kepribadian. 7, keahlian teknis. 8, bukti ilmiah. 9, bukti kesaksian. Yang berikut, keputusan media. Pertama, menetapkan jangkauan, frekuensi, dan dampak. Yang kedua, memiliki tipe media utama. Yang ketiga, memilih wahana media yang spesifik. Yang keempat, keputusan penentuan waktu tayang di media. Memblokir jalan. Kadang-kadang pengiklan dapat menggunakan taktik diblokir jalan untuk memastikan pemirsa yang dituju menerima pesan iklan. Evaluasi kampanye. Secara teratur, manajer program iklan harus mengevaluasi dampak komunikasi dan penjualan karena adanya iklan. Mengukur dampak komunikasi. Pengukuran dampak komunikasi mengungkapkan apakah komunikasi iklan sudah baik atau belum. Proses yang disebut pengujian teks itu dapat dilaksanakan sebelum atau sesudah iklan dicetak atau disiarkan. Dari 3 metode utama pra pengujian iklan, metode pertama adalah penilaian langsung. Yang berikut, mengukur dampak penjualan. Salah satu cara mengukur dampak penjualan adalah membandingkan penjualan sebelum dan dengan sesudah iklan ditayangkan. Cara lainnya adalah dengan percobaan. Yang berikutnya, pemasaran langsung. Pemasaran langsung adalah sistem pemasaran interaktif yang menggunakan satu atau lebih media iklan untuk mempengaruhi tanggal dan atau transaksi yang dapat diukur di lokasi manapun. Dalam definisi itu, penekanan adalah pada pemasaran yang dilakukan untuk memperoleh tanggapan yang dapat diukur, yang pada umumnya adalah pesanan pelanggan. Alasan pertumbuhan pemasaran langsung. Ada beberapa alasan terjadinya pertumbuhan pemasaran langsung. Pemasaran langsung memungkinkan pendidikan secara tepat. Personalisasi adalah keunggulan lain pemasaran langsung. Pemasaran langsung memungkinkan penjagaan kerahasiaan karena tawaran dan strategi pemasaran langsung tidak terlihat oleh pesaing. Manfaat lain pemasaran langsung adalah sifatnya yang dapat diukur. Alat pemasaran langsung sudah semakin banyak dengan munculnya mesin fax dan email. Komunikasi melalui komputer menawarkan janji yang luar biasa sebagai wahana iklan dan penjualan. Pemasaran jarak jauh. Salah satu bentuk pemasaran langsung yang menggabungkan aspek iklan, riset pemasaran, dan penjualan tatap muka adalah pemasaran jarak jauh atau telemarketing.
Pemasaran jarak jauh menggunakan telepon untuk menghubungi pelanggan atau calon pelanggan. Pemasaran hubungan. Pemasaran hubungan atau relationship marketing merupakan manfaat penting pemasaran langsung. Di masa ini perusahaan penerbangan, hotel, biro perjalanan, restoran, dan persewaan mobil beroperasi dalam pasar yang bersaing tajam. Cara utama meningkatkan pasang pasar adalah dengan mencuri pangsa pesaing. Pengembangan pemasaran langsung terpadu. Kebanyakan pemasaran langsung mengandalkan wahana iklan tunggal dan usaha satu kali saja untuk mencapai dan melakukan penjualan kepada calon pelanggan. Mengembangkan sistem bisnis data pemasaran. Basis data pemasaran adalah kumpulan data yang terorganisasi mengenai masing-masing pelanggan, calon pelanggan atau yang diduga dapat menjadi pelanggan yang dapat dihubungi dan ditindaklanjuti. Promosi penjualan. Promosi penjualan terdiri dari insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian produk atau jasa. Menetapkan tujuan promosi penjualan. Tujuan promosi penjualan sangat bervariasi. Promosi konsumen dapat meningkatkan penjualan jangka pendek atau membantu membina pangsa pasar jangka panjang. Memilih alat promosi penjualan. Banyak alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan promosi penjualan. Perencanaan promosi harus mempertimbangkan tipe pasar, tujuan promosi penjualan, persaingan, biaya, dan efektivitas masing-masing alat. Alat promosi konsumen. Yang pertama, sampel. Produk sampel ditawarkan dalam jumlah percobaan. Ada yang diberikan secara cuma-cuma. Kegiatan pemberian sampel oleh staf yang dipekerjakan perusahaan pariwisata seperti hotel, restoran, atau resorski dapat menjadi ajang pendidikan dan alat promosi yang bermanfaat. Yang kedua, kupon. Kupon adalah sertifikat yang menawarkan penghematan kepada pembeli jika mereka membeli produk tertentu. Yang ketiga, bingkisan. Bingkisan adalah barang yang diberikan gratis atau ditawarkan dengan harga rendah sebagai insentif pembelian produk. Keempat, penghargaan atas kesetiaan. Penghargaan atas kesetiaan pelanggan adalah imbalan berupa uang tunai atau bentuk lainnya atas penggunaan produk dan jasa perusahaan secara teratur. Yang kelima, peragaan di tempat penjualan. Mencakup pameran dan demo yang berlangsung di tempat pembelian atau penjualan. Yang keenam, kontes, undian, dan permainan. Kontes, undian, dan permainan memberi peluang bagi pelanggan untuk memenangkan sesuatu seperti uang tunai atau perjalanan. Kontes mengharuskan konsumen untuk memberikan masukan seperti mengajukan jangle perusahaan, menjawab tebakan, atau memberikan saran untuk dinilai oleh panitia. Yang ketujuh, mengembangkan program promosi penjualan. Langkah ketiga, pengembangan promosi penjualan adalah penetapan program promosi penjualan yang lengkap. Langkah itu mengharuskan pemasar membuat keputusan lain. Yang kedelapan, uji coba dan penerapan rencana. Alat promosi penjualan harus diuji coba untuk menentukan apakah alat itu memadai dan apakah besar insentif sudah tepat. Perusahaan harus menyiapkan rencana penerapan untuk masing-masing promosi yang mencakup tengah waktu penyiapan dan jangka waktu berlakunya promosi. Yang kesembilan, mengevaluasi hasil. Ada banyak metode evaluasi, yang paling umum adalah pembandingan sebelum, selama, dan sesudah promosi berlangsung. Hasil riset konsumen menunjukkan jenis pembeli, tanggapan terhadap promosi, dan perilaku pembeli setelah promosi. Sekian dan terima kasih.